Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NIM 191011450430, kelas 02 TPLK 001 dari Prodi Teknik, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas komunikasi data. Baik, di sini pertemuan 3 yaitu materi tentang if. If mempunyai dua cara, yaitu perintah if pada else dan perintah if dalam if. Perintah if dalam if disebut nested if. Pernyataan if dalam if juga mempunyai bentuk yang majemuk yang sering disebut if bertingkat. Kesimpulan saya pada pertemuan 3 ini yaitu perintah if berguna untuk memilih dua atau lebih alternatif jawaban yang tersedia. Jika perintah if tersebut terdiri dari dua atau lebih pernyataan, maka pernyataan tersebut harus berada di antara behind and end. Perintah if memiliki bentuk umum yaitu if dalam kurung kondisi. Pernyataan. Bentuk tersebut mempunyai arti jika kondisi benar, maka pernyataan di bawahnya akan dikerjakan. Jika perintah if merupakan perintah yang menentukan pengambilan keputusan bahwa pernyataan itu akan dikerjakan atau tidak, maka perintah if juga dapat pula diikuti oleh pernyataan majemuk. Kemudian pertemuan 4 yaitu decision switch. Perintah switch merupakan pernyataan yang dirancang untuk menangani pengembalian keputusan yang melibatkan sejumlah pilihan alternatif yang diantaranya untuk menggunakan pernyataan if bertingkat. Kesimpulan yaitu, perintah switch merupakan pernyataan yang dirancang untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah pilihan alternatif yang diantaranya untuk menggantikan pernyataan if bertingkat. Pertemuan 5 yaitu looping for. Perintah pengulangan looping digunakan untuk melakukan suatu proses berulang-ulang jika suatu kondisi dipenuhi atau sebaliknya. Pada prakteknya, proses pengulangan biasanya digunakan untuk beberapa hal, misalkan mengulang proses pemasukan data, mengulang proses perhitungan, dan mengulang proses penampilan hasil pengolahan data. Kemudian for. Proses looping yang menggunakan perhitungan atau counter dapat dibuat dengan pernyataan for. Pernyataan ini digunakan bila Anda sudah tahu berapa kali Anda akan mengulang satu atau beberapa pernyataan. Kesimpulan dari materi 5 ini yaitu perintah pengulangan atau looping digunakan untuk melakukan suatu proses berulang-ulang. Jika suatu kondisi dipenuhi atau sebaliknya, pada prakteknya proses pengulangan biasanya digunakan untuk beberapa hal, misalkan mengulang proses pemasukan data, mengulang proses perhitungan, dan mengulang proses penampilan hasil pengolahan data. Proses looping yang menggunakan perhitungan atau counter dapat dibuat dengan pernyataan for. Selanjutnya pertemuan 6 tentang looping while. Do while. Perintah ini menyatakan pengulangan proses selama kondisi tertentu. Kemudian while. Perintah while ini prinsipnya sama dengan do while, hanya pengujian kondisinya terletak pada loop. Pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal atau beberapa pernyataan yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Pernyataan itu akan dijalankan bila kondisinya benar. Kesimpulannya yaitu, perintah while ini prinsipnya sama dengan perintah do while, hanya pengujian kondisinya terletak pada loop. Pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal atau beberapa pernyataan yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Salah satu hal yang harus selalu diingat ketika membuat perulangan while adalah jangan lupa membuat perintah increment. Jika tidak, kondisi akhir tidak akan pernah terpenuhi dan perulangan akan berjalan terus-menerus. Ini dikenal dengan istilah infinity loop. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.